terconnect with Quran tapi tidak terconnect sama manusia. Dan itulah pentingnya kita terconnect dengan Al-Quran. Oke. Supaya kita bisa beradaptasi dengan segala situasi. Betul. Tidak panik. Tidak panik. Tidak menjadi orang yang bingung. Tidak menjadi orang yang gumun ketika sesuatu. Oh iya benar. Karena salah satu gunanya Al-Quran itu adalah bersiap-siap atau berbekal. Oh gitu. Bener loh, karena kalau ada orang dia terus kemudian tidak bawa bekal, dia kan akan kaget terhadap segala sesuatu. Kemarin gue pergi ke Turki dan benar itu adalah kepergian yang paling mess up di dalam hidupku. Kenapa? Karena nggak bersiap. Bukan, justru karena kita bersiap, tapi kita jadi ngerti mess up itu benar-benar bisa dikurangin. Coba bayangin ya, dulu yang di tahun lalu di tanggal yang sama itu bisa 2 derajat sampai 10 derajat. Oh berarti yang mess up ini kondisinya. Tapi tidak terjadi pada kalian karena mess up juga sih. Okay. Jadi dari 2 sampai 10 jadi minus 10 sampai minus 2. Lu bisa bayangin? Jadi di hari yang sama di tahun yang lalu dan di tahun-tahun yang lalu juga nggak ada beda. Itu dari 2 derajat sampai 10 derajat. Jadi pagi-pagi 2 derajat, siang-siang sekitar 10 derajat ya, sekitar itulah ya. Tapi ketika aku datang sana, kita udah tahu itu minus 10 sampai minus 2. Jadi yang paling hangat yang lu bisa dapat adalah minus 2. Akhirnya aku bilang, bener-bener kita bersiap-siap, berbekal yang baik, pakai baju segala macam. Sampai di sana situasinya lebih mess up. Karena kita udah siap-siap baju kita, tapi ternyata pesawatnya nggak bisa landing. Karena kondisi cuaca tadi. Dan itulah kita beradaptasi. Maka di dalam bandara kita udah nyiapin qada wal qadar, pemahaman tentang takdir. Sehingga ketika mereka dapat apapun, mereka udah siap. Setidaknya mereka sudah ada bekal pemahaman. Artinya, kalau Anda pergi fitness setiap hari, lalu Anda jatuh, otot Anda yang akan robek, bukan tulang Anda yang robek. Artinya kalau lu misalnya punya pemahaman Al-Quran, itu akan menjadi bumper bagi mental lu. Kalau lu punya pemahaman Quran yang benar dan kalau connect yang benar dengan Al-Quran. Kalau lu tidak punya bumper ataupun nggak punya pemahaman apapun, yang robek hidup lu bukan lagi terus kemudian pemahaman. Itulah kenapa kita reconnect with Al-Quran supaya kita punya bekal dan tidak robek. Karena kita tahu hidup ini makin mess up. Iya sih. Dan terus terang ya, aku tuh semakin baca. Aku semakin takut. Baca apa? Maksudnya baca medsos gitu ya? Baca hadis. Ya jelas baca hadis karena ada relate-nya dengan medsos. Ya maksudnya kenapa tuh? Kenapa makin takut? Takut banget sih. Karena aku melihat ada banyak hal yang aku rasa itu adalah sesuatu yang jauh, sekarang makin dekat. Maksudnya tanda kiamat? Iya. Dulu ketika aku masuk Islam, aku gak kepikir sih maksudnya apa semua itu. Maksudnya jauh banget hidupku dari semua itu. Oh iya. Apa yang lu rasa misalnya? Ini kejadian baru beberapa hari lalu. Apa? Ini Dajjal lu lihat. Astagfirullahaladzim. Apa ngomong dong? Ya, sabar. Karena ini aneh banget. Karena ini kejadiannya tidak ada hubungan dengan apa ya gini. Ini pikiranku tidak ada hubungan dengan keberadaanku. Jadi aku lagi keluar dari toilet, lagi gerak jalan dari toilet ke Gramedia. Tiba-tiba namanya orang jalan kan kepala melayang mikir. Betul. Kan. Nah, pikiran itu muncul. Apa? Jadi aku mikir gini, andai kan ada orang berzina di hadapanku, aku akan bilang apa? Di hari ini. Nah, tiba-tiba aku sampai ke pemahaman bahwa itu hak mereka. Dan aku hanya bisa ngomong, mengingatkan, bilang bahkan bukan ngelarang mereka, lebih ke jangan di tempat publik. Dan ketika mereka ngelakuin itu di tempat yang tidak publik, aku bahkan nggak punya hak untuk ngomong apapun. Dan kalau lu ngomong, ya tentu akan kayak bisa ditangkap. Betul. Karena kejadian barusan terjadi, ada orang lagi enak-enak gitu di mobil. Terus digeruduk kan. Di mana? Gua nggak lupa di tempat mana. Indonesia, tapi itu semua komennya lebih ke ngapain sih ngurusan orang. Maksudnya mereka pasangan yang sah memang, atau nggak tahu sih itunya. Lebih ke ini urusan orang, kan mobil-mobil mereka. Iya. Gitu kan, kenapa lu pusing gitu lama itu? Udah sampai di titik itu ya. Nah, tapi jujur, ini yang kenapa aku merinding. Gue relate lagi, itu maksudnya. Jadi tadinya di tahun mungkin 20 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu, aku tuh tipikal yang kayak nggak bisa. Gak boleh dibiarkan. Gitu. Tapi jujur pas aku lagi lihat itu, aku sama lagi komenku. Maksudnya andai kata aku mau komen, aku berpikir yang sama. Kayak ngapain sih lu mobil-mobil dia. Betul. Nah di titik itu aku mirip tuh merinding. Sekarang sudah sampai di titik aku ini, udah punya pemahaman yang sama dengan yang ngomongin di hadis. Dulu. Jadi di hadis itu, correct me if I'm wrong, ada gue gak tahu hadisnya yang riwayat siapa, yang bilang salah satu tanda kiamat adalah ketika ada orang berzina di pinggir jalan. Hal yang paling baik yang bisa lo lakuin cuman uruslah dirimu sendiri. Kayak Mas jangan di situ, di pojokan sono. Terus gue nggak relate waktu itu.
Emang orang bisa seliar itu ya? Iya. Nah sekarang aku jadi orang itu. Betul. Aku paham sih maksudnya. Iya. Lu pikir itu adalah sesuatu yang nggak mungkin lu Iya. pikirin. Maksudnya kayak, Nah. kok bisa lu ngeliat itu terus hanya ngomong kayak gitu? Padahal itu seorang Fuad. Apalagi yang lain gitu. Oh, maksudnya Fuad aja ngaji gitu, mikirnya Betul. setan kutip toleran itu pada kemaksiatan, apalagi yang ya paham, betul. Paham. Nah, dan aku mikirin yang lebih ngeri lagi. Apalagi? Aku ngeliat kondisi Syam. Oh. Dan aku melihat itu, aduh. Maksudku sebetapa banyak sih yang kemudian disediain oleh waktu kepada kita gitu. Waktu tuh udah waktu tuh masih ada berapa banyak sih bagi kita gitu maksudnya. Artinya aku pikir aku makin ngeri sih ngelihat kondisi Syam, ngelihat kondisi kejadian-kejadian orang-orang zaman sekarang. Dan lu tau gak sih tentang masalah orang-orang berzina di tempat umum tuh bisa diartikan lain. Bahwasanya orang begitu mudah mengakses orang-orang yang zina. Oh. Terakhir yang lagi rame, ada grup WhatsApp anak-anak SMP itu membahas tentang dalam tanda kutip. Aku nggak sanggup ngomongnya sih. Di sensor aja ya. Mikirin bisa untuk masal temennya. Dan cara untuk itu jadi gimana? mereka kayak Lu bayangin ya, bahkan omongan itu nggak ada batasnya lagi. Pertanyaanku sederhana, kalau orang sudah berhasil ngomong, kalau orang sudah mewajarkan ngomongin itu, hanya tinggal masalah waktu sebelum itu terjadi. Iya sih. Iya bener lagi. Dan di Amerika sudah ada satu if you can think about that, itu cuma masalah waktu doang untuk bisa kelihatan. Iya lagi. Paham kan maksudnya? Iya lagi. Artinya kalau kamu bukan hanya think loh, tapi sudah discuss. Dan di Amerika sudah ada discuss juga di antara orang-orang senat untuk memperbolehkan orang-orang nge-seks di tempat terbuka. Oh. Artinya kejadian kan. Rasul katakan waktu berlalu begitu cepat. Kita bilang iya lagi. Iya. Itu maksud kita berapa kali sekarang kita ngitung sepekan. Kita selalu berpikir kok Jumat lagi. Kok Jumat lagi. Gitu maksudnya. Atau ini udah 2026 ya. Berapa kali antum salah nulis tahun? Iya. Aku sering lagi salah nulis tahun. Di story aku pernah. Jangan lupa Wonderful akan di pending Selasa 2024 waktu itu. Salah nulis tahun. Salah tahun itu artinya aku nggak perhatian lagi ini tahun berapa. Itu benar. Aku kadang suka lupa tanggal berapa udah aku hari sering apa. banget salah nulis tahun. Karena aku nggak tahu ini sudah berubah atau tidak. Yang jelas maksudnya adalah cepat banget ini terjadi. Perasaan baru kemarin 2024. Dalam kepalaku ini belum 2025, tau gak sih? Aku sering kali merasa ini 2024. Belum 2025, padahal sekarang 2026. Setiap kali aku ngecek tanggal ya, apalagi di tahun-tahun ini. Psikolog gak sih antum? Mungkin demensia mungkin. Iya kayak menua gak sih itu? Artinya di awal-awal tahun ini aku tuh ketika contohnya nulis tanggal ya, lancar. Begitu tahun, aku harus ngecek ini tahun berapa. Karena semakin cepat waktu. Ya, kalau itu sepakat. Semakin jelas tanda-tanda yang dilihat. Nah, untuk itulah kita tuh perlu berbekal. Iya. Minimal berbekal dengan perkara yang dikit. Apa? Dengan perkara yang dikit. Minimal. Apalagi kalau kita tahu perjalanan kita tuh panjang. Iya, perjalananmu jauh. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong soal itu nih, Tat, aku tuh lagi mikir juga kayak nah ini gak tahu ya. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu, aku tipikal orang yang sangat takut mati. Maksudnya takut mati itu gini, takut ada kiamat kan sekarang. Betul. Gitu kan. Jadi tanda-tanda tadi diterjemahkan sebagai takut banget bentar lagi kiamat. Atau mungkin ada orang takut banget nanti mati. Nah, entah kenapa agak geser ke sekarang. Lebih ke aku lagi mikir gini, bisa nggak kalau aku abaikan dulu ketakutan itu, kayak aku lagi nggak pengen worry. Nah, apakah jika aku do my best dalam hidup ini, tentu dalam konteks agama ya, maksudnya kayak berdakwah dan seterusnya, tanpa worry about that, itu tuh kayak nasibku akan aman di sana. Lebih ke karena aku nggak mau ngabisin hidupku untuk mikirin hal yang nggak kemana-mana akhirnya. Jujur ya, misalkan ya, kalau aku mau fair ya, Tat, kalau aku mikirin soal kematian, yang terjadi apa, Tat? Nggak tahu kenapa. Nggak produktif. Iya, nggak tahu kenapa aku akan ngunci diri di masjid. Dan kayak gini loh, saat gue bikin konten, kepleset lidah tuh akan lebih sering. Gue tampil di publik, kesombongan tuh lebih sering. Gue kayak gini deh, intinya lebih banyak mikirin lu orang. Itu gue lebih banyak banget potensi gue salah. Bagus. Nah, akhirnya aku tuh lagi mempertimbangkan waktu itu, apa aku tutup aja ya? Ya udah, aku fokus ke keluargaku, aku cari surgaku, anakku jadi orang yang begini-gini aja. Kalian udah bebas lah, bebas ain, bebas gibah. Ini debat dikit sama orang nanti ribut. Intinya banyak sekali potensi, lebih banyak nerakanya nih kalau aku bayangin itunya. Nah, aku lagi mikir, apakah sesaklek itu atau mungkin
ya udah aku tahu bahwa selama ini yang aku lakuin yang penting lillah. Ya. Kayaknya aku insya Allah safe gitu, safe posisiku di akhirat gitu. Aku kayak baru gitu bahas kemarin. Nah gimana itu tuh? jawaban buat antum banget dan pas banget. Apa tuh? Jadi gini ceritanya. Kita tuh senantiasa kalau disederhanakan ya, berbuat karena 3. Oke. Pertama, kita berbuat karena pleasure. Yang kedua, kita berbuat karena passion. Yang ketiga, kita berbuat karena purpose. Oh wow. Kalau kita berbuat karena pleasure, itu pasti karena kita, karena aku. Makanya pleasure itu biasanya bersifat fisik. Ciri-ciri orang-orang yang bekerja karena pleasure adalah dia takut mati. Sederhana banget. Dia takut mati. Jadi kalau dia punya informasi sesuatu, bertambah informasi dan semakin takut mati, berarti itu karena pleasure. Karena pleasure adalah fisik, sedangkan mati itu terputus dari perkara fisik. Setiap orang, balik lagi ya, aku nggak bilang salah, tapi setiap orang yang karena pleasure dia takut mati. Karena dia takut kehilangan pleasure itu dan kan. Dia berusaha prolong semua itu supaya dia nggak mati atau menikmati sebanyak-banyaknya sebelum dia mati. Itu adalah karena pleasure. Tapi naik dikit, dia bukan karena pleasure tapi karena passion. Kalau passion, coba catat, dia bukan berbuat karena aku, tapi dia mulai mikirin. Oh, udah mulai keluar dari dirinya. Dia nggak takut mati. Iya. Orang yang mulai berbuat karena orang lain, karena passion, dia nggak takut mati. Karena dia merasa sudah ngelakuin yang dia pengen, udah bisa lakuin gitu ya. Betul. Karena dia sudah tahu ketika dia mati pun dia rela kalau mati itu untuk sesuatu yang worth. Maka dia mulai mengabaikan. And most people next levelnya ke sini nih. Next levelnya ke sini, passion. Dia nggak peduli lagi mati karena dia sudah tahu bahwa dia nggak takut mati. Tapi yang ketiga itu adalah dia tidak berpikir lagi tentang fisik atau tentang aku. Dia tidaklah berpikir lagi untuk kamu atau orang lain. Dia berpikir lebih besar daripada aku dan kamu. Purpose tadi. Value. Oke. Ciri-cirinya adalah dia bukan hanya sudah selesai dengan takut mati, dia sudah tidak takut mati. Lebih daripada itu dia berani hidup. Dia berani hidup. Karena berani hidup itu lebih susah daripada nggak takut mati. Wait. Berani hidup ini diterjemahkan seperti apa? Atau mungkin manifestasinya dia tahu hidup dia untuk apa. Dia nggak mikirin ujungnya lagi bro. Karena dia udah selesai dengan itu. Yang dia pikirin ini hidup ini. Jadi sesederhana adalah kalau ada orang, dia tidak, kalau dia cuma nggak takut mati, belum tentu hidupnya bermanfaat. Ya. Tapi kalau dia sudah berani hidup, dia tahu bahwa berani hidup itu lebih sulit daripada nggak takut mati. Berani hidup itu tadi Atom bilang berarti dia udah tahu ujungnya. Bermaksimal di dalam hidup karena dia tahu hidup dia ini yang menentukan seperti apa dia. Contoh ya. Banyak nggak orang yang nggak takut mati? Banyak. Aja, itu orang-orang barat aja yang punya passion. Lu lihat nggak iklan-iklan Red Bull itu? Betul. Itu orang pada nggak takut mati. Aku setuju ketika Ang tadi bilang passion sama dengan tidak takut mati itu aku setuju. Karena banyak. Karena dia udah selesai. Ya, betul. Jadi kita bisa bilang ada nggak sih orang nggak takut mati? Ada. Kalau dia udah passion banget dengan itu. Betul. Karena ini dia pikirin bukan diri dia lagi. Setidaknya kalau dia mati dengan kebanggaan kan. Benar. Yang dipikirin orang lain kan. Tapi kalau dia cuma pleasure, dia pasti takut mati. Ya. Tapi kalau passion nggak tahu. Tapi orang-orang tertentu yang bisa memaksimalkan hidup dia itu adalah orang-orang yang ngerti value yang lebih besar daripada diri dia dan orang lain. Wow. Itulah kenapa yang antum bilang tadi. Boleh nggak sih? Pertanyaannya balik lagi. Boleh nggak sih aku bergerak dengan aku tidak mikirin mati? Sebenarnya antum bukan lagi nggak mikirin mati. Harusnya antum sudah sampai pada level antum mikirin hidup ini dan hidup antum bermanfaat buat orang lain. Itu justru puncak daripada ilmu kan? Oke, menarik. Harusnya kan? Karena kalau kita malah mikirin mati terus, kita jadinya berpikir egois nggak sih lu? Coba lihat orang yang berpikir mati doang. Egois nggak sih lu? Oke. Jadi gini, aku coba jelasin ya Tanya. Yang aku rasain ya. Jadi gini, ada banyak hal sebenarnya yang tentu bagi seorang yang beriman ya, itu aku jadi relate sama hadis yang bilang ini kayak neraka buat orang beriman ya. Karena banyak hal yang sebenarnya ingin aku lakukan tapi nggak bisa aku lakukan. Antum bahkan tahu aku pernah dulu ngechat antum panjang banget untuk bilang, Tat ada nggak sih cara untuk berdoa agar aku menikmati kebaikan gitu. Karena mostly gue nggak bilang gue menikmati kebaikan at all, maksudnya ada yang kebaikan yang gue seneng, ada yang memang itu karena gue tahu ini harus gue lakuin padahal gue nggak suka. Sebaliknya kemaksiatan itu ada yang kita tinggalkan karena kita udah jijik, kayak lu bilang ih babi, misalkan lu udah dari dulu aku jijik. Nah kan orang lain gitu kan rata-rata kan. Nah tapi kan ada kemaksiatan yang lu kita suka dan harus lu tinggalkan dengan effort gitu. Bener. Nah jujur aku tuh sering kali kebayang seketika aku ngebayangin surga itu akan tanda kutip jadi tempat di mana semua ini berakhir, di mana kegelisahan ini berakhir. Jadi andai kata yang aku sukai itu
ternyata hal yang bisa diakses, aku akan akses di sana. Kalau yang aku sukai itu ternyata memang nggak akan diakses di sana, perasaanku yang akan diubah oleh Tuhan. Nanti di akhirat kan, aku mikirnya gitu. Jadi aku ngerasa gue nggak apa-apa di dunia struggling, tapi gue harus sukses nih di akhirat gitu. Betul. Nah, poin lain adalah aku nggak tahu kenapa banyak banget akses informasi yang mempersulit aku masuk surga. Misalnya kayak susah banget masuk surga gitu. Nanti gak sih kayak kalau kita orang ngomong gitu. Iya, informasi kan kita datang kajian nih, atau mungkin aku baca buku seolah-olah kayak lu susah banget dah surga. Iya. Susah dah gitu. Nah, betul. Nah, akhirnya sekarang aku memilih, kan gini, aku kan ini hidupku produktif. Iya, betul. Aku memilih, kan gini, bahkan dalam agama sendiri kan banyak opsi informasi. Nah, aku memilih informasi yang seolah-olah gini nih, Tat. Nggak tahu ini salah apa enggak, nanti makanya bahwa Tuhan tuh maha baik, Allah tuh maha baik. Betul. Selama itu ada dalilnya, betul, maka it's okay. Betul. Jadi bahkan aku sempat ngitung gini, kemarin aku merinding waktu aku upload yang 2016-2026 yang tren itu, aku ngerasa kayak 10 tahun nih, ya kan? Itu berarti baru sepertiga hidupku nih. Betul. Aku harus kejar lagi. Intinya aku mau hitung-hitunganku adalah sampai sejauh mana aku tarik mundur hidupku, dan itu separuhnya udah lebih baik daripada hidupku yang sebelumnya. Oke. Ngerti gak sih? Kayak aku hitung-hitungan balasan lah. Ya jadi kayak andai kata hidupku nih 100%-nya itu yang misalkan 50 tahun, minimal 30-nya baik. Nah, aku lagi hitung-hitungan gitu, lebih ke aku nggak tahu seberapa detail Tuhan akan menghitung niatan segala macam, tapi setidaknya aku ngerasa aman nih. Udah berubah lah. Nah, betul. Juga lebih lega ketika tahu bahwa yang dihitung tuh timbangan. Betul. Artinya di mana ketika lebih berat, maka insya Allah lolos, insya Allah. Walaupun tentu dengan keriduan Allah ya. Betul. Nah, kayak gitu-gitu membuat aku lebih less worry dan fokus untuk ngelakuin itu. Karena kemarin sampai ada yang nanya ke aku, Tat, bilang kayak aku tuh bingung pas lagi mau ngedit, terus harus kaitan ke Allah. Pas mau ini, jadi ngerti gak sih? Nah, aku tiba-tiba kaget. Apa aku yang salah ya? Karena sulit selama banget agama kayaknya. Karena selama ini aku ngerasa bahkan yang ngasih aku kemampuan editing ini Allah. Betul. Ketika aku pakai itu, ini nggak ada reason lain. Begitu Allah ini dicopot dari hidupku, aku kemudian kayak kehilangan alasan apapun. Betul. Nah, bukankah itu udah cukup untuk bilang bahwa hidupku untuk Allah gitu? Nah, itulah yang aku khawatir, bro, tentang informasi. Oke. Ada Raymond pernah nanya ke aku, kata Ustadz informasi itu menghilangkan ketakutan. Ada teman-temanku banyak ikut seminar bisnis, malah lebih takut untuk mulai bisnis. Nah, itu gimana tuh? Itu mirip kan kasusnya? Coba lihat ya. Allah sendiri yang bilang, aku gak bakal mengumpulkan. Ini kata Allah sudah pasti benar ya. Aku gak bakal mengumpulkan 2 ketakutan pada seorang hamba, yaitu adalah ketakutan dia ketika di dunia kepada aku, gak akan aku kumpulkan dengan ketakutan kepadaku ketika di akhirat. Jadi siapa yang takut sama aku di dunia, gak akan takut sama aku di akhirat. Tapi siapa yang merasa aman daripada aku di dunia, dia gak bakal aman dari aku di akhirat. Akhirnya dari situ kita ngerti bahwasanya ilmu itu membuat orang takut sama Allah, bukan selain Allah. Takut sama Allah. Artinya ilmu itu membuat diri dia itu adalah hilang ketakutannya pada perkara-perkara yang gak jelas, menjadi semuanya takut. Nah, aku mau nanya nih, kalau ada orang nih ya, misalnya ya, ketika dia sholat, belum lagi, Allah, belum lagi, Allahu Akbar, belum wudhu lagi. Terlalu sih kalau belum wudhu. Maksudnya dia takut gitu. Takut apakah udah wudhu atau belum. Itu kan justru kan yuwaswisu fi sudurin. Iya. Itu yang maksud aku, Tat. Aku ngerasa banyak hal yang ini kayaknya setan deh. Betul. Karena kalau aku gak jalan, aku mikir gini, kalau aku gak gerak, justru mudorot. Itu. Makanya orang-orang sering bilang gitu, hati-hati posting ain. Aku bilang, lu jangan mikirin balik lu. Iya. Mikirinnya tuh begini, lu posting hati-hati ain. Ya. Jangan gak posting gara-gara ain. That's it. Berarti lu sholat khusyuk. Jangan syirik lu. Betul, aku ngerasa gitu. Jadi sebaliknya. Jadi yang aku ngerasain sekarang ya, aku ngejalanin hidup tuh gitu, Tat. Ngelakuin dulu, terus aku beresin hatiku. Bukan aku takut ngelakuin sesuatu. Betul. Lu ngelakuin sesuatu, ada 2 kemungkinan. Iya. Benar atau salah. Iya. Kalau lu gak ngelakuin sesuatu, cuma 1 kemungkinan. Iya. Salah. Konteksnya kebaikan tadi ya. Lu sholat nih, Allahu Akbar. Iya, bisa jadi lu salah nih. Gak benar nih takbir lu. Tapi lu bisa jadi gak benar. Bisa jadi gak benar. Bisa jadi Allah gak peduli dengan itu. Bisa jadi. Tapi kalau lu, Allah gak jadi. Allah gak jadi. Allah gak jadi. Pasti gak sholat. Iya, Pak. Nah, kenapa
kenapa ilmu itu justru bisa membuat kita was-was? Berarti itu bukan ilmu. Berarti itu adalah bisikan syaitan atau ilmu yang tidak bermanfaat. Maka doa kedua adalah ya Allah karuniakan kami ilmu yang bermanfaat kan. Oke. Artinya ketakutan itu bukan nafi. benar. Ketakutan itu tidak pada porsinya. Itu bukan porsi lu di situ untuk takut di situ. Orang gini, bro mau pergi kemana? Ke puncak. Hati-hati ya, benar. Ya. Lu pergi ke puncak hati-hati, bukan bro mau kemana? Ke puncak. Hati-hati. Jangan ke puncak, lo gak jadi. Iya benar. Iya. Orang jangan jadi ke puncak ya, benar. Jadi hati-hati itu setelah orang melakukan sesuatu, bukan sebelum orang melakukan sesuatu. Iya, karena lu mau ke puncak, betul. Lu bilang hati-hati ya. Nanti di sana ada ini hati-hati aja sih, gitu betul. Kan. Pertanyaannya kita balik. Kita memang mendengar ulama-ulama tuh super hati-hati. Ada ulama yang aku dengar ya, tau gak? Dia nulis sesuatu ketika dia merasa gue pengen terkenal, dia robek dia buang. Iya. Dia robek dia buang. Ya. Kita itu nulis aja enggak. Ya jangan dengar hadis yang itu. Ya. Bukan hadis, jangan dengar ulama kisah ulama yang itu. Ya. Lu dengar aja kisah ulama yang mudah dulu. Iya. Makanya kata Rasulullah kalau nggak salah dalam hadisnya adalah pilih agama yang mudah. Dalam arti jangan disusahin. Karena kalau susah kan nanti kamu bakal kapok dengan agama. Iya. Jadi yang mudah aja dulu. Artinya contoh kayak gini ya. Kalau aku secara pribadi ya, Ustadz itu memang harus benar-benar tahu sih siapa audiensnya. Oh, biar menjawabnya nyesuaiin. Benar. Kalau audiensnya pro, lu bilang, lihat ya, ini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh yang salah. Yang benar. Iya. Dia contoh ini, hati-hati dalam ha. Hati-hati ha. Beda dengan ha. Hati-hati ini panjang, ini pendek. Lu ngomong sama orang yang baru hijrah. Iya. Yang jangankan sholat. Gitu kan ya. Syahadat aja dia masih mikir tuh itu benar atau enggak. Bukannya dia jadi enggak jadi sama Islam. Bukannya kapok dia dengan agama Islam. Makanya kan kata Rasul jangan buat orang kapok dengan agama kan. Artinya mudah kan bagi orang. Lihat orang tuh perlunya apa. Tapi kan itu konteksnya kan ini tadi ya. Dia itu ingin nyampein ke orang. Kalau bagi diri kan ada istilah juga hard on yourself, easy on others. Nah, bagi diri itu sejauh mana sih kita boleh merasa mudah atau kayak takutnya dianggap tidak atau bermudah-mudah dengan Allah gitu. Karena aku sering kali mikir gini. Betul. Aku ngelakuin ini, tapi tuntutan itu terlalu banyak kan. Betul. Agama tuh gini. Nah, terus aku hanya milih kayak gini. Yang aku lakuin ini kan juga nggak salah. Betul. Ini juga satu yang Allah ajarin. Betul. Siapa tahu surgaku di sini. Benar. Jadi karena kalau aku ikut kamu, nanti orang lain juga bilang, surganya di sini, surga di sini. Terlalu banyak jalan menuju surga itu. Betul. Bukankah fine kalau aku milih satu jalan untuk menuju surgaku gitu loh. Bukannya ada orang yang nanya sama Rasulullah. Apa tuh? Ya Rasulullah kalau aku cuma buat yang wajib-wajib doang. Oh ada kayak gitu ya? Dan gak berbuat yang haram-haram aja aku masuk surga gak? Kata Rasul masuk. Terus kan ada juga yang bilang kayak akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Betul. Bahkan kan itu bisa level segitu doang loh. Nah justru itu hadis yang mudahin. Iya kan. Jadi aku perlu kasih tahu yang nanya ini ternyata adalah pro. Yang nanya ini orang pro. Orang pro banget dalam ibadah. Dia ibadahnya gak pernah kaleng-kaleng, nggak pernah cuma yang wajib. Cuma dia nanya sama Rasulullah, ya Rasul kalau aku cuma buat yang wajib-wajib aja, aku masuk nggak surga? Masuk kata Rasul. Artinya bare minimum itu udah masukin kamu ke surga. Apalagi kalau kamu berbuat yang baik-baik. Cara pikirnya begitu. Yang kedua hadis yang lu bilang, justru itu hadis yang mudahin banget. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, kalau nggak salah, itu pernah bilang begini, tidak pernah ada hari yang lebih bahagia bagi aku kecuali ketika aku mendengarkan hadis itu. Karena aku tahu bahwasanya aku bisa bersama dengan Abu Bakar, aku bisa bersama dengan Umar, aku bisa bersama dengan Utsman, bersama dengan Ali dan bersama dengan Rasulullah meskipun aku tidak sebaik mereka. Yang ngomong Anas. Tapi kita gunakan saat ini untuk apa? Kamu merasa bahwa kamu akan bergabung dengan Rasulullah dengan tindakan kayak begini. Bisa, boleh ngomong begitu, tapi dengan orang yang sudah pro. Tapi dengan orang yang belum pro, mereka mikir begini, gue udah masuk surga aja syukur. Gua bahkan gini, gue nggak maksiatnya syukur. Ada beberapa orang, aku pernah dengar kajiannya Gus Baha. Gus Baha itu bilang begini, jangan meremehkan orang-orang yang ketika dia, misalnya ya, melek-melekan di tengah malam untuk main gaplek sama teman-temannya. Walaupun gaplek kan nggak boleh aja. Kalau nggak ada judinya. Nggak ada judinya. Nah tapi itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Sia-sia. Kata Gus Baha apa? Kalau andaikan ada orang yang melakukan hal yang tidak bermanfaat untuk menahan dia daripada maksiat, maka itu jadi perkara yang membuat dia dapat. Karena jika tidak lakukan itu, dia akan ke tempat lain kan? Betul. Dia akan maksiat. Mungkin waktu itu dia lagi pengen untuk melakukan maksiat apa? Tapi gara-gara dia ngumpul sama temennya, dia jadi itu semua temennya nggak bisa naik level ke kesia-siaan misalnya. Benar. Naik level ke kesia-siaan misalnya. Akhirnya ini kan menyelamatkan dia. Jadi menurutku ya,
Rasulullah tuh menurutku ya ketika menjelaskan agama ya, orang-orang tuh menganggap semua agama Islam tuh adalah doable. Iya, doable. Yes, it is doable. Aku maksiat, aku masih bisa Islam. Aku minum khamr, Islamku nggak hilang. Gitu maksudnya. Meskipun aku seorang pezina, aku masih seorang muslim. Meskipun aku misalnya dulu pernah mau bunuh Rasulullah, aku bisa jadi seorang muslim. Artinya seorang Islam pada zaman dulu itu bervariasi dari selevel Umar bin Khattab sampai Khalid bin Walid. Bervariasi dari Nuaiman sampai dengan Ibnu Abbas. Jadi sebesar itu variasinya Islam gitu maksudnya. Dari budak sampai pengusaha. Cuma kita sekarang menjadikan Islam seolah-olah satu warna. Harus begitu. Iya, dan semakin hari semakin sulit. Betul. Islam seolah tidak punya tempat pada orang-orang nggak punya, misalnya nggak punya jenggot. Suatu waktu pernah aku di satu majelis. Aku tahu mereka guyonan sih, tapi guyonannya itu kadang-kadang nggak enak kan. Mereka bilang gini, ciri-ciri cowok itu adalah punya jenggot. Oh biasa. Itu kan tongkongan Anda tuh, tongkongan patriarki kayak gitu lah ya. Kalau nggak punya jenggot, itu cewek. Cowok tuh harusnya suka bola kayak gitu kan. Betul. Poinnya. Nah poinnya kan akhirnya kita merasa loh, kita mau lo punya jenggot itu kan, sebenarnya. Cuman kan karena nggak dikasih kan. Nah kalau aku tambah malah aku dosa kan. Nah problematikanya adalah kok Islam jadi disempitkan menjadi hanya seperti itu. Ini yang menurutku adalah ketika kita memperlihatkan Islam, harusnya kita memperlihatkan Islam yang doable ke orang. Jangan sampai ada orang-orang nggak merasa bahwa diri itu nggak kompatibel dengan Islam. Dan itu yang orang Cina rasain. Orang Cina itu ya, yang aku rasa ya, menurut keyakinanku ya, sebagai orang Cina, orang Cina bisa ya, digugat Anda. Betul, nggak bisa digugat. Orang-orang Cina zaman sekarang adalah mereka merasa jauh banget dengan Islam. Mereka bisa menerima seorang Chinese Buddha. Aku kadang lucu ketika ngeliat orang Cina bahas tentang Buddha atau lucunya itu bukan menghina atau bukan apa ya. Ada satu orang Cina memandu orang-orang India ke Cina dan menyaksikan patung Buddha. Dan dia cerita, kenapa patung Buddha di India beda dengan patung Buddha di Cina? Kenapa patung Buddha di India itu terus kemudian rambutnya kriwil gitu kan ya? Di Cina botak, di Cina gendut, sipit, di sana terus matanya belok. Kenapa beda? Dia ceritain. Dan memang faktanya adalah agama Buddha tuh dari India. Lah iya kan? Siddhartha Gautama orang mana? Kan bukan orang Arab. Orang India kan? Sejarah kan, ya kan? Siddhartha Gautama kan bukan orang Cina kan? Kan bukan Shen Xiaoming atau siapa misalnya atau Tan Xiao apa gitu misalnya. Felix Xiao gitu kan ya. Namanya Siddhartha Gautama. Itu pangeran India yang terus kemudian mengenalkan agamanya di Cina. Coba lu bayangin, kalau orang Cina ngelihat Cina Muslim itu kayak aib banget. Ya, paham. Tapi kenapa orang Cina di Indonesia ngelihat orang Cina Buddha justru merasa Buddha itu adalah Cina? Cina itu adalah bener lagi. Aku malah nggak sadar tadi itu. Relate nggak sih maksudnya? Dan ketika mereka ngelihat Cina di gereja itu fine aja. Uskup ada yang sipit, that's okay. Memang orang Cina tuh di gereja sekarang gitu maksudnya. Lihat gereja di Indonesia. Orang mana? Iya bener lagi. Orang Cina. Iya. Berarti Cina Kristen lebih fine lagi. Itu lihat tuh orang-orang cici-cici itu. Muka Kristenable gitu kan, ada istilah gitu. Ya kan? Iya lagi. Tapi begitu ciri Islam. Hah? Dia Muslim? Serius dia Muslim? Kok bisa? Lah emang kenapa ya? Itu kan. Lah emang kenapa? secara duluan orang Cina Muslim gitu kan ya? Iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Aksesnya kan kesana dulu ya. Tapi kan problemnya kan karena Islam tidak doable bagi orang Cina. Orang Cina bilang nggak cocok Islam tuh dengan Cina. Orang Amerika bilang nggak cocok dengan Western civilization. Karena dipaksakan satu warna tadi. Karena nggak doable bagi mereka. Seolah-olah Islam adalah Arab. Dulu padahal nggak begitu kan? Nggak gitu. Makanya Islam bisa tersebar luas tuh karena tadi culture is culture. Islam dia bisa hidup di semua culture. Itulah makanya lucunya lagi adalah apa? Ada orang Palestina Kristen datang ke Amerika, komik nih, stand up komik, datang ke Amerika, dia memperkenalkan nama saya misalnya Abdul siapa gitu, gitu kan ya, ngomong lah, oh gitu, langsung orang kan, wah Islam nih, kamu datang dari Arab ya, bukan? Dari Muslim yang mana yang kamu datang? Muslim yang mana? Harusnya negara mana kan? Muslim mana? Dia bilang, aku Kristen. Kristen? Lu serius? Lu gak salah? Bukannya lu dari negeri Muslim? Aku dari Palestina dan aku Kristen. Mereka Palestina tuh Muslim.
Bukan Kristen. Iya. Aku Kristen guys. Jadi kalau aku boleh mengingatkan kepada kamu, ada loh orang dari Palestina sangat terkenal, orang Kristen. Kalau lu mau tahu, gue kasih tahu. Namanya Yesus. Lucu itu dia, bener, aku nonton gitu ya. Tahu kan ya? Iya. Dan sejak itu aku bilang gini, di masa kecilku, bagiku Yesus tuh orang Eropa. Bener lagi. Orang Romawi. Iya. Karena kan di Vatikan. Di Vatikan, betul. Tahu gak sih maksud? Di kepalaku tuh Eropa itu ya Kristen. Eropa Kristen, Arab tuh Islam, Cina tuh Buddha, betul. India tuh Hindu, kayak gitu loh. Begitu lu lihat orang ada pakai jas, dia orang agama Kristen. Paham sampai di sini? Iya. Emang Yesus pakai jas? Enggak. Yesus ya pakai baju-baju orang-orang di situ. Ada tuh yang kemarin dihujat karena ustadz pakai jas. Anyway, kemarin akhirnya pakai koko guys, ustadznya kesian. Padahal kan nggak apa-apa ya. Itu tadi kan. Iya loh. Nah berarti kan ini kan balik lagi ya ke doable-nya tadi. Iya. Kenapa Islam tuh seolah-olah nggak doable? Karena seperti orang Arab. Akhirnya mereka mengidentikan Islam dengan cewek tidak boleh nyetir. Dengan cewek tidak boleh sekolah, dengan cewek tidak boleh tampil di depan publik. Itu Arab. Itu Arab. Iya. Jangan pakai Islamnya. Mereka lalu kemudian mengidentikan Islam dengan misalnya jenggot. Itu kan kayak tadi orang Palestina tadi. Itu mah Arab. Itu mah Arab. Orang Arab nggak Islam pun berjenggot. Ya kayak tadi. Lalu lihat, aduh, ya udah, ya kayak lanjut. Paham kan maksudnya? Ngerti. Mereka mengidentikan Islam dengan culture yang nggak doable bagi mereka. Can we? Gitu kan ya, menjadi seorang muslim sedangkan kita culture-nya begini, dan itu yang dirasakan orang Jepang kan. Bagi mereka Islam gak doable kan. Karena tidak cocok dengan culture kan. Padahal apakah Islam adalah culture? Tidak. Islam adalah way of life. Betul. Yang dia akan cocok dengan culture apapun. Betul. Itu maksudku tuh. Itu kan masalahnya kita tuh yang membuat jadi kayak gitu. Jadi Islam jadi kayak sulit. Contoh misalnya ya, di dalam Islam niat tuh sangat. Iya lagi, betul. Kalau kamu itu salah nih, sering banget tuh. Terus dia bilang gini, orang baru mau masuk Islam. No, I'm not ready for this kan gitu kan. Karena begitu sulit. Begitu terus dia jadi Islam, dia nggak boleh ini, dia nggak boleh itu, dia nggak boleh ini, nggak boleh. Di kepala orang adalah Islam tuh berat. Padahal apakah itu yang terjadi pada Rasulullah? Ingat ketika ada orang nanya sama Mus'ab bin Umair, kalau aku pengen masuk Islam, apa yang harus lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Kalau kita ditanya kayak gitu, penjelasannya apa? Kalau kita kayak gitu, Islam ada beberapa mazhab. Iya. Ada mazhab akidah ini, ada mazhab akidah. Jangan salah pilih ustadz. Jangan salah pilih ustadz. Kalau lu begini harusnya lu begini. Kalau ini adalah pemahaman yang salah. Enggak kok, enggak dijelasin gitu. Gimana cara aku masuk Islam? Kamu mandi, kamu syahadat, kamu sholat 2 rakaat. Selesai. Ada orang ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah baru masuk Islam baru syahadat. Kalau aku mati di hadapan ini orang-orang ini, aku masuk surga gak? Masuk surga. Dia bahkan terkenal sebagai sahabat yang meninggal tanpa sempat sholat 1 rakaat. Karena Islam kan soal keyakinan kan. Kalau dia dikasih waktu dia sholat gak? Dia sholat. Tapi sekarang kenapa kita memandang seolah-olah Islam tuh sulit banget? Itu yang menurutku adalah orang belum melakukan sudah gak jadi. Karena takut. Iya. Tapi di dalam agama lain, kira-kira dipermudah atau dipersulit? Dipermudah. Masuk dulu aja. Kalau dulu dipermudah atau dipersulit? Harusnya dipersulit dulu. Akses kitab kan cuma ada pada pemimpin agamanya. Ketika lu dulu mau jadi Yahudi, lu sulit banget. Iya, paham. Dan gak mungkin kalau lu orang Cina. Lah iya kan? Iya, betul. Kan gak boleh. Betul, gitu kan? ya. Lah terus kemudian datang Kristen kan? Kristen dulu dijadikan sebagai salah satu bagian daripada Yahudi. Yahudi Mesianik. Kemudian mereka dikenal Kristen karena mau untuk ngambilin orang di luar Yahudi. Tapi lama-lama jadi sulit juga kan? Aku baru baca kemarin di Swiss, negara dengan pengeluaran terbesar di dunia. Rame-rame orangnya keluar daripada agama Katolik. Tahu nggak lu kenapa? Kenapa? Sesederhana karena bagi mereka ribet. Karena kalau lu agama Katolik, lu ada pajak tambahan untuk membiayai gereja. Jadi ribet kan untuk beragama. Dan kalau lu misalnya tidak mau bayar atau lu keluar, berarti lu tidak mendapat lagi pelayanan daripada gereja. Itu aturan di sana tuh. Akhirnya aku pikir jadi gini, berarti agama bagi mereka bukan lagi merupakan sebuah convenience di dalam kehidupan. Bukan lagi sebuah easiness di dalam kehidupan, tapi sudah berubah menjadi beban baru. Agama tuh kan harusnya membuat kita jadi mengerti hal-hal yang sulit. Lah pertanyaan aku sederhana, lu ngapain hidup? Hidup kan sudah susah ya. Lu ngapain tambah hidup susah? Ada nggak sih orang waras? Ketika dia tahu hidup dia susah, dia nambahin hidup dia susah dengan agama. Ada nggak orang waras? Nggak ada. Tapi kenapa aku masuk Islam? Karena justru harusnya memandang dengan agama semua jadi lebih mudah.
Iya benar. Karena dengan agama aku nggak perlu mikir lagi gimana caranya nebak-nebak yang paling bagus buat perempuan. Karena agama udah ngajarin aku. Ini yang paling bagus, udah lu gak usah riset lagi. Lu gak usah riset lagi gimana caranya agar lu bisa sehat. Udah ikutin aja agama. Betul. Lu gak usah riset lagi, mempermudah aku setidaknya. Jadi aku bisa pakai hidupku untuk sesuatu yang memang benar-benar bermanfaat. Iya. Setuju. Paham gak sih maksudnya? Jadi agama harus mempermudah kan? Berarti kalau gitu bisa ya bahwa kita tuh, aku cuma berpikir gini Tat. Kalau dihitung-hitung lah ya. Ini kan nggak ngomong niat dulu deh, karena kan niat itu kita udah usaha tapi kan nggak pernah tahu yang mana kecatat. Yang kita yang zohir aja deh. Dari yang zohir kan bisa keukur tuh. Betul. Mostly di hidup nih 24 jam kita ngelakuin apa. Aku cuma berpikir kalau banyak hadis-hadis yang menjelaskan orang-orang yang tadi yang bahkan melakukan yang sedikit aja dapat surga, atau bahkan doa seorang iblis aja dikabul kayak gitu loh. Aku cuma mikir kayak seberapa nista sih aku tuh sampai harus dijeblosin ke neraka gitu. Bahwa gini deh, antum kebayang nggak tiba-tiba istri antum ngomong gini, kamu tuh nggak sayang sama aku ya? Di tengah antum lagi berkeringat, mencari nafkah. Maksudnya, aku yakin antum gak ngerasa, lu pikir yang gue lakuin semua ini apa? Tidak pernah sedikit pun terlewat di pikiranku, bahkan saat makan, istriku makan apa ya? Betul. Sakit gak sih rasanya? Itu yang aku rasain ketika aku udah ngelakuin semua ini, terus ada yang bilang, lu lillah gak sih? Itu kayak mendadak aku, memang selama ngelakuin aku gak kepikiran. Namanya kan kita kayak hidup kan gak sistem 2 terus ke otaknya kan. Betul. Kita kan ngelakuin udah out of habit kan. Bahwa kita rapat, kita dakwah, kita ketawa-ketawa. Tapi ketika baru sadar ketika itu dihilangin, tiba-tiba ada yang ngasih menghilangkan variabel itu. Betul. Tawa-ketawa mulu, mana ngajinya? Tiba-tiba ngerasa kayak begitu lu cabut Tuhan dari gua jadi ngerasa kayak ngapain tuh gua? Maksudnya kok jahat ya mutung gitu. Kan? Iya Tat. Nah, artinya aku cuma mikir harusnya ya tidak, ya tadi yang bilang tidak serumit itu, artinya gini, ketika kita udah tetapin bismillah aku mau ngerjain kebaikan nih. Betul. Nah, tapi kan saat berproses itu nggak tiap idroknya kita tuh kan bukan kayak orang yang tiap hari mikir atau bawa ibaratnya idrok kita tentang nikah deh. Sadar gak sih kita ini suami istri? Kan gak yang tiap hari kita bawa buku nikah kan? Kadang-kadang kan ada salahnya. Iman tetap kita tuh sadar bahwa kamu tuh istriku, aku tuh suami. Cuman kan kita jalan tuh dengan manusia aja gitu, manusiawi aja. Makanya kan gini ya, Rasulullah tuh kan pernah ngomong sama orang-orang yang berdoa ya. Kamu itu berdoa yang sabar. Dan berdoa itu tidak perlu terus-menerus untuk kamu pulin satu kali doa. Kenapa? Karena Allah gak bakal bosen dengar permintaan kamu sampai kamu bosen untuk berdoa. Kalau kita tarik ke tempat yang lain kan gini, Allah tuh nggak pernah bosen loh sama kamu sampai kamu yang bosen dalam perkara apapun itu maksudnya. Artinya kan kalau misalnya kita ya misalnya secara pribadi sekarang kan orang membuat agama itu jadi susah banget kan. Padahal Allah tuh bilang seolah-olah nggak gitu ceritanya. Allah itu akan senantiasa memudahkan kamu. Yang sering kali lupa tuh kan kamu. Allah kan nggak pernah lupa sama kamu. Nah pertanyaannya sekarang sering kali adalah yang dibawa itu adalah manusia seringkali memanusiakan Allah. Merasa bahwa cara berpikir Allah, tanda kutip ya, adalah dia. Iya, bagaimana dia Betul. Aku tuh berpikir begini. Allah tuh pasti maha kasih. Itu pasti. Maka Allah ngasih Islam ke kita kan. Allah ngasih aturan ke kita kan. Dan kalau andaikan di antara hamba-hambanya misalnya ada yang salah dan memang dia tidak niat salah, Allah kan sudah sediain juga bagaimana cara memperbaiki kan. Itu adalah kasih sayangnya Allah pada kita yang ditunjukkan ke kita. Yang gak ditunjukkan ke kita pasti kan lebih besar lagi. Nah ala kulli hal, artinya menurutku kalau sampai ada orang yang dia merasa takut sehingga ketakutan itu menghambat dia untuk benar-benar bermaksimal, berarti jangan-jangan dia belum sampai pada level purpose. Tapi dia baru sampai pada level diri dia sendiri atau baru sampai dalam level passion. Makanya orang-orang yang cuma diri sendiri kan egois. Dia cuma bikin diri dia sendiri. Iman dia sendiri, amal dia sendiri, keluarga dia sendiri, tapi dia lupa dengan orang lain. Padahal kalau aku secara pribadi ya, yang paling membuat aku semangat untuk dakwah itu apa tau gak? Karena aku berharap orang-orang yang belain aku kan. Karena kita belain diri sendiri kita udah tahu pasti gagal. Lebih kalau aku ya mirip kayak teman, cuman lebih ke aku kan agak stoik ya, maksudnya orang itu lebih mikir yang bisa aku, itu juga prinsip Islam sih. Doable. Ngelakuin apa yang bisa aku lakuin, menghitung yang bisa aku hitung. Aku nggak tahu cara melihat ridho Allah. Yang jelas Allah ngaturnya begini, ini boleh, ini nggak boleh. Aku ngelakuin aja. Betul. Tapi kan masih banyak yang bilang, tapi belum tentu Allah ridho. Maksudnya kayak, ya gimana cara gue tahu? Yang gue tahu adalah Allah ngasih syariatnya, ya gue ngelakuin. Oke. Yang kedua, Allah nyuruh ini, nyuruh itu, aku ngelakuin.
termasuk di berpikir, Betul. belajar, keluar mendakwahkan Islam dengan Hmm. segala pasti Iya. tantangannya kan. Hmm. Yang nyuruh juga Allah. Betul. Aku kepleset juga nih karena Allah yang nyuruh. Maksudnya karena Benar. Allah nyuruh aku keluar. Di Benar. keluar mau ada apa kan aku. Kepleset di jalan Allah. Iya maksudnya kayak gitu-gitu kan. Iya. Terserah mau disalahartikan gimana tuh. Iya. Artinya aku cuma ngerasa bahwa menebak-nebak yang itu kan sulit. Termasuk menebak hitungan pahala tuh. Betul. Iya. Hmm. Makanya kata dia bilang, kalau dari alih-alih aku percaya pada sholatku, pada apaku, kan ketika menghitung seberapa dampak manusia nih dari hasil yang kita lakuin, Iya. kita dakwah atau mungkin kita membantu orang lain, Iya. tentu dengan semangat Islam kan, tentu semangat bahwa Allah yang nyuruh nih, Betul. itu kan ada rasa kayak gini, aku udah ngelakuin kok. Iya. Sisanya terserah Allah. Benar. Nah itu kan tidak salah juga, Benar. daripada takut pada hal-hal kayak Benar. lu tuh mikir orang lain, keluarga lu, diri lu fokus. Betul. Ya, tapi gimana selesainya? cara? Iya gitu loh. Dan orang yang ngomong gitu, dia kan ngurusin kita. Tuh ya. Bukan sih maksudnya. Aku tuh nggak julid ya guys. Aku tuh tergantung guru guys. Iya. Emang ini belajar dari beliau ya. Kan dia kan ngomongin kita tuh. Iya sih. Kalau dia, ku anfusakum wa'alaikum nar. Gimana kamu bisa ngomongin orang lain kalau Iya. dirimu sendiri aja belum beres? Say that to your family. Tapi gak boleh, Rasul juga bilang gak boleh Iya, ngomong nggak gitu kan. boleh. Gak boleh bilang urus dirimu sendiri kan. Nah makanya akhirnya kan dia juga suruh kita ngurus diri kita sendiri. Iya sih. Kan harusnya dia gak boleh ngomong urus dirimu sendiri, jangan Iya. ngurusin orang lain, kan gak boleh Iya. juga. Ya intinya kalau selama kita tahu ada orang kayak Trump Iya. dan Netanyahu, Iya. ya masa lu gak surga sih guys? Benar. Ada rasa kayak gitu loh. Benar. Dan selama kita masih WNI ya, masa sih kita gak surga sih? Tau gak Tat? Apa? Dulu kan mungkin awal ngaji ya, Heeh. aku ngerasa kayaknya surga tuh aku orang enggak. Atau Iya. kayak gitu tuh lah. Atau kayak atau semisalnya. iya, terus misalnya kayak ini loh Islam tuh. Betul. Tapi sejak Apa iya. dan ideologis. setelah aku lihat yang kasus WNI itu, Iya. dan aku bertemu langsung Tat, dengan orang-orang baik di Iya, lapangan. iya. Orang yang mungkin dia bahkan nggak tahu ini riba loh Tat. Iya. Aku cuma ngerasa lebih, maksudnya itu kalimat yang tidak kalimat kosong. Iya. Dan aku berharap betul. Aku berharap betul surga Iya. buat WNI. WNI. Karena kayak gini dah. Pertama, lu juga nggak bisa bantu kesulitan mereka. Benar. Lu cuma bisa nyalahin nggak boleh riba misalkan. Benar. Ya. Tapi dia tuh banyak, satu, dia tidak punya akses tentang tahu apa itu riba. Iya. Yang kedua, dia dipaksa oleh sistem yang Betul. ribawi. Betul. Dia nggak punya opsi kecuali ngambil riba dan hal-hal yang mungkin lu nggak punya, dia nggak punya privilege seperti kita, Dan gak punya opsi seperti nggak punya kita. seperti kita. Bahkan opsi pemikiran aja. Kalau Iya. jangan opsi tindakan. Tadi Benar. Anton bilang opsi berpikir aja. Iya. Dia punya opsi selain ini ada apa ya? Banyak banget yang ketika emang riba tuh apa tuh? Nah, lu aja dakwahnya nggak nyampe ke situ. Terus apa hak aku untuk mendoakan mereka atau berharap bahwa surga tuh cuma buat aku gitu? Gua jadi keinget satu kasus ketika terjadi di Yarmouk, Suriah, ketika masih revolusi. Itu ada orang yang nanya kepada satu syekh di TV, apa hukumnya makan kucing? Oh, Itu syekhnya langsung nangis. aduh iya lagi aku Oh, nggak sih tahu, maksudnya? ngerti. Jadi apa hukumnya makan kucing? Pikirku gini, lu berani jawab haram, hukumnya haram, Iya, iya. hukumnya jelas haram. Tapi gimana cara jawab haram? Dalam Sedangkan kondisi tahu bahwa mereka kita nggak bisa berbuat apapun ngasih mereka makanan. Kalau lu bisa ngasih mereka makanan, lu bisa bilang yang ini. Tapi gimana ceritanya ketika mereka nggak punya opsi? Jangankan makan kucing, itu mereka kepikir makan manusia loh. Paham gak sih maksudnya? Iya, iya. Karena dalam urusan hidup dan mati nih. Terus gimana kita sebagai orang yang ditanya tuh? Tega nggak sih? Ada nggak sih orang tega? Banyak ternyata orang tega kan? Iya, banyak. Haram. Allah sudah menurunkan banyak hal-hal bagi kita. Kenapa kamu makan kucing? Lu nggak tahu itu pertanyaan, bukan pertanyaan halal dan haram itu. Itu pertanyaan lu kemana? Aku jadi inget ini juga cerita waktu itu seorang ulama katanya di Mesir nih, Ya. disamperin sama filmmakernya Omar. Oh iya. Betul. Mau nanya fikihnya, Pulang. disuruh pulang. Iya. Maksudnya kan kita melihat film di mana-mana dan semua dikuasai oleh pesan-pesan yang mungkin nggak baik gitu, Tidak Islami. tidak Islami. Terus kita menemukan bagaimana jika Iya. agar diakses Islam ini kita Iya. kasih filmnya gitu. Tapi kan dilema tadi itu. Iya. Akhirnya memang ulama sebagian memilih untuk diam. karena Karena kalau makin dibahas, ya akan kita belajarnya dengan cara yang seperti itu lagi dan makin nggak bisa diakses agama itu. lah itu dia tuh. Ya yang paling nyata kan kayak tadi kucing tadi kan. Artinya gini, yang antum bilang lebih mudahnya membahas kayak tadi, akses mereka terhadap opsi itu nggak ada. Makanya yang kita bilang kan di yang perkataan Itachi,
Itachi lagi. Orang seringkali menghukumi dengan perbuatan orang lain. Bukan. Tapi mereka nggak tahu opsinya apa. Opsinya tuh lihat dulu gitu maksudnya. Kalau lu udah bisa kasih opsi, lu baru bisa ngomong gitu maksudnya. Aku contoh ketika gini, ada orang terus kemudian bilang sama aku dalam kondisi seperti ini, Ustadz pacaran hukumnya apa? Aku bilang haram. Tapi aku bilang, aku tahu bagaimana itu kejadiannya karena aku pernah pacaran. Nah makanya ngaji dulu yuk. Karena kalau kamu sudah punya opsi pemikiran itu untuk tidak pacaran, aku yakin kamu pasti. Paham kan maksudnya kan ya? Tapi berarti bukan kayak langsung udah nggak usah. Haram. Ya. Masuk neraka lu. Sini ngaji. Biar tahu kenapa haram. Wala taqrabu zina. Allah tidak mendekati aja nggak boleh. Lu. Nah itu menurutku balik lagi pada pertanyaan lu di awal. Kenapa Islam kita itu sekarang jadi semenakutkan ini? Dan bukan hanya bagi orang-orang yang lain. Bayangin bagi kita aja seorang pendakwah. Kadang-kadang kita tuh senantiasa dihantui dengan perkara-perkara seolah-olah kita tuh kayak gak pantas dakwah. Iya, apakah yang aku lakuin ini akan masukin aku surga? Betul, apalagi kalau ada komen-komen toksik kan. Lu siapa udah bisa berdakwah? Lu siapa udah bisa ngasih tau orang mana yang benar, yang mana yang salah? Pertanyaan kita balik, lu siapa? Mohon maaf, Anda siapa? Kan gini, lu siapa bisa nasihatin orang? Kita tanya balik dong, lu siapa? Itu kan ya. Kayak salam, maksudnya iya bener sih. Izin gitu kan, lu siapa? Paham gak sih maksud? Jadi pikirku tuh gini, kenapa jadi sesulit ini? Padahal di zaman Rasulullah semua orang berhak bangga dengan Islam. Semua orang berhak bahwasanya aku tuh muslim loh karena aku udah percaya pada Allah, percaya pada Rasul, rukun Islam aku jalanin dan rukun iman aku yakinin gitu maksudnya. Itu. Sesederhana itu sih.